Siambe Karaeng penguasa Pangala. Halo teman-teman dan dewan juri, perkenalkan nama saya Apriani Pasinggi, asal sekolah SD Pres 20 Dawosi. Nah teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Toraja Utara. Nah teman-teman, tokoh yang saya bawakan hari ini bernama Pong Tiku atau yang biasa dikenal dengan Nebaso. Pong Tiku lahir pada tahun 1846 di dekat Rantai Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, tempat kelahiran Pong Tiku menjadi tempat pusat perdagangan kopi yang dikuasai oleh Panglima Perang. Pada tahun 1880, pecahlah peperangan antara Pangala dan Barupu. Dalam konflik ini, Pong Tiku ditugaskan oleh sang ayah untuk memimpin Laskar Pangala. Singkat cerita, wilayah Barupu pun berhasil dikuasai oleh Pong Tiku. Sejak saat itu, Pong Tiku pun diakui oleh pemangku adat yang ada di tanah Toraja. Pada tahun 1889, perang kopi ini terjadi kembali. Perang kopi ini diawali dengan adanya serangan dari perdagangan Luwu dan Bone kepada pedagang Sidareng dan Sawito. Perang di keduanya semakin menegangkan karena masuknya suku Bugis. Singkat cerita, perang pun berakhir pada tahun 1890 setelah utusan Belanda mewakili pemerintahan kolonial di Jawa tiba di Bone. Oleh sebab itu, Pong Tiku pun akhirnya bersekutu dengan pemimpin Bugis guna mengurangi adanya ketegangan konflik antara perdagangan. Pada tanggal 26 Juni, malam pasukan Pong Tiku menyerang pasukan Belanda di luar Lari Londong, di mana pasukan Belanda belum mempersiapkan apapun. Belanda pun mengalami kekalahan. Kekalahan ini lantas memperkuat pasukan Pong Tiku untuk berperang. Mereka dipenjatai senapan, mereka dipenjatai tombak, pedang, dan ekstra lada cabai. Pada tanggal 17 Oktober, Belanda pun mengambil ahli benteng tersebut dan menangkap Pong Tiku. Pada tahun 1907, Pong Tiku dengan 300 pengikutnya berlari dari Tondon menuju arah selatan. Pong Tiku pun memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk kembali ke Tondon. Pada tanggal 30 Oktober 1907, Pong Tiku dan dua pasukannya berhasil ditangkap oleh Belanda. Setelah beberapa hari ditahan, pada tanggal 10 Juli 1907, Pong Tiku ditembak dan dibunuh di dekat Sungai Sa'dan. Ia pun disemayamkan, diperistirahatkan keluarganya di Tondon. Atas jasa-jasanya pada tahun 1964, Pong Tiku diakui sebagai pahlawan nasional. Tugu penghormatan Pong Tiku juga didirikan di dekat Sungai Sa'dan. Nah, itu saja cerita dari pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Pong Tiku. Sekian dan terima kasih.